Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai unidimensi dan independensi lokal menggunakan RAS model ya. Nah, video ini juga sebenarnya untuk merevisi beberapa hal yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, mengenai unidimensi dan juga independensi lokal. Oke. Jadi di sini saya akan mulai ya. Pertama-tama saya sudah punya data ya. Ini filenya ini. File ini akan saya drag saja ke WinStep seperti ini. Oke, lalu kemudian enter 2 kali. Nah, udah. Nah, kita akan mulai menguji unidimensi dan juga lokal independensi dari data yang kita miliki ini ya. Jadi ini adalah data Polytomus ya, mengenai invasi. Nah, data Polytomus. Jadi kita ke output tables, lalu kita pilih item dimensionality. Lalu di sini saya pilih yang row score residual yen Q3 in table 23. Oke. Lalu oke. Nah, kita sudah dapatkan hasil seperti ini, teman. Nah, di bagian yang pertama ini apa yang perlu kita baca ya? Yang pertama itu adalah row variance explained by measure-nya. Lalu yang kedua adalah unexplained variance inverse contrast-nya ya. Nah, di sini saya sudah punya beberapa ini ya, yang saya dapatkan dari sumber ya. Nah, ini untuk unidimensi row variance by measure itu untuk data polytomus ya, itu mesti lebih dari 40%. Sedangkan untuk dikotomi itu lebih dari 20% ya. Nah, untuk row variance by measure-nya ini. Nah, kalau sebelumnya itu kan saya menjelaskan bahwa polytomus dan juga dikotomus itu sama saja ya. Jadi di atas 20% itu bagus gitu ya unidimensinya. Nah, tetapi di sini ada perubahan ya. Jadi untuk polytomus itu mesti di atas 40%. Sedangkan untuk dikotomi baru di atas 20%. Nah, sekarang mari kita kembali ke data yang saya punya. Row variance explained by measure itu adalah 58.9,9. Nah, ini kan data yang saya pakai data polytomus. Artinya ini sudah sudah memenuhi kriteria, yaitu di atas 40%. Ini 58,9%. Jadi bisa dikatakan data ini adalah data unidimensi ya. Nah, namun tidak sampai di situ. Kita perlu melihat juga dari the first contrast of the residual is less than 2. Artinya first contrastnya ini harus kurang dari 2 kalau mau dikatakan bahwa data yang kita punya itu unidimensi. Jadi harus di bawah 2 ya, less than 2. Mari kita lihat data kita. Ternyata first contrastnya itu lebih dari 2, yaitu 3. Artinya ini data kita ini terindikasi ada item yang di luar dari dimensinya gitu ya. Di luar dari dimensi atau di luar atau item ini tidak mengukur variabel yang ingin kita ukur gitu ya. Nah, ini karena dia 3 gitu ya, 3. Maka kita bisa mencari di sini. Kita menggunakan nah, di situ dikatakan 3 ya. Nah, kita bisa melihat di sini. Di ini. Kontras 1 from kontras 1 from principal component analysis. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, item-item yang ada di sini ya, itu adalah item-item yang bisa terindikasi bahwa item-item ini tuh di luar dari item yang ingin mengukur variabel yang ingin kita ukur. Nah, tetapi kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih mempertahankan atau membuang item-item ini. Nah, kalau dari saya biasanya memilih yang di atas 50 loadingnya ya. Nih, residual loadingnya itu di atas di atas 0,50. Maka ada 2 item ini yang saya buang, yaitu item I9 dan item I6 karena loadingnya itu kan di atas 0,5 ini, yaitu 0,64 dan 0,87. Maka 2 item ini yang akan saya hapus gitu ya, item I9 dan item I6.
Nah, ini untuk unidimensinya ya. Ini untuk unidimensinya. Sekarang kita akan melihat independensi lokalnya ya. Nah, untuk independensi lokal ini saya punya beberapa referensi ya. Independensi lokal. Nah, itu menurut Yenkit 3 statistik dan juga menurut Lineker. Kalau menurut Yenkit 3 statistik, jika residual correlation-nya itu di atas dari 0,2, maka itu mengindikasikan dependensi. Nah, penentuan item mana yang dihapus dilihat dari nilai MNSQ-nya. Jika nilai MNSQ-nya mendekati nilai 1, maka item itu dipertahankan, sedangkan item lainnya dibuang. Ya. Nah, itu kalau menurut Yenkit 3 statistik. Mari kita lihat. Jadi kalau menurut Yenkit 3 statistik itu, jika residual correlation-nya itu di atas 0,2, maka mengindikasikan dependensi. Kita lihat. Nah, ini adalah item-item yang nilai correlation residualnya itu di atas 0,2. Ini yang ada di atas ini. Ini. Nah, ini. Jadi ini yang terindikasi terindikasi dependensi atau saling bergantung satu sama yang lain. Misalnya yang ini, I14 dengan I15 itu kan 0,62 ya korelasinya. Berarti mereka ini terindikasi saling bergantung ya satu sama lain. Begitupun ini. Jadi ini. Nah, ini. Ini kalau menurut Yenkit 3 statistik ya. Nah, lalu mana yang harus kita buang nih? Nih, mana yang harus kita buang? Misalnya I14 dan I15 ini mana yang harus kita buang? Nah, menurut Yenkit 3 statistik, nah, penentuan item mana yang dihapus itu dilihat dari nilai MNSQ-nya. Jika nilai MNSQ mendekati nilai 1, maka item itu dipertahankan, sedangkan item lainnya dibuang. Maka kita melihat ininya. Kita ke item fit-nya ya. Ini. Atau ke measure-nya. Kita ke measure-nya, kita lihat. Kita akan bandingkan antara misalnya, oke. Nah, kita bandingkan misalnya ini. Item I14 dengan I15. Kita akan membuang yang mana antara item 14 dan item 15. Nah, kita lihat mana item 14. Nah, ini. Item 14, MNSQ-nya itu adalah 0,65. Ya, 0,65. Sedangkan item I15 itu 0,67. Berarti yang paling mendekati 1 itu adalah item I15 karena nilainya kan 0,67. Sedangkan I14 itu 0,65. Berarti yang kita buang adalah item 14 ya, I14. Nah, item I14 lah yang kita buang. Nah, begitupun yang lain ya, yang lain juga seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan Yenkit statistik. Nah, tetapi ada lagi referensi yang lain ya, itu dari Lineker. Nah, Lineker mengatakan bahwa item yang mempunyai korelasi 0,2 atau 0,40 masih dikatakan sebagai low dependency. Nah, Lineker merekomendasikan korelasi di atas 0,70 baru dapat dikatakan memiliki dependensi. Nah, kalau kita menggunakan Lineker, maka dia kan di atas 0,70. Maka ini tidak ada yang dependensi ya. Tidak ada yang saling bergantung satu dengan yang lain karena nilainya kan di bawah 0,7 ini ya. Tapi kalau kita menggunakan Yenkit 3, maka ini semuanya itu tergantung satu dengan yang lain. Tidak independen ini. Nah, sekarang ya kita bisa menentukan sendiri kita mau menggunakan referensi yang mana gitu ya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan referensi 0,50. Jadi kalau di atas 0,50 itu baru dikatakan item itu tidak independen gitu ya, atau dependensi ya, saling bergantung satu dengan yang lain. Oke, saya kira demikian saja. Oh iya, tadi kan penentuan untuk item mana yang dibuang itu kan ini ya, dari MNSQ ini ya. MNSQ ini, jika nilai MNSQ mendekati nilai 1, maka item itu dipertahankan, sedangkan item lainnya dibuang. Nah, saya itu punya satu artikel. Nah, ini artikel ini dia membahas tentang ini Rush Analysis for Development and Reduction of Symptom Questionnaire for Visual Dysfunction. Nah, jadi ini dia membahas juga tentang local independency. Saya akan ke bawah. Terus. Nah, ini. Nah, jadi ini teman-teman, ini ada kotak. Ini adalah tabel untuk melihat
soal lokal independensi itu. Nah, tabel 2, lokal independensi analisis by means of Yankee 3 statistik. Jadi ini dia menggunakan Yankee 3 statistik, ya referensi dari Yankee 3 statistik. Maka dia menemukan ada ada 4 ya, ada 4 yang residual correlation-nya itu di atas 0,2. Ini 0,41, 0,37, 0,34 dan 0,33. Lalu kan itu misalnya residual correlation 0,41 ini kan antara item 31 dan item 33. Lalu mana yang harus dibuang? Nah, yang dibuang adalah item 31. Karena item 31 itu outfit MNSK-nya itu kan 0,88. Sedangkan item 33 itu outfit MNSK-nya itu 0,01. Maka item 33 ini yang dipertahankan, sedangkan item 31 ini yang dibuang karena antara item 31 dan item 33 yang paling mendekati nilai 1 itu adalah item 33 dibanding item 31. Maka item 31 inilah yang dibuang. Oke, jadi saya pikir seperti itu video saya kali ini mengenai unidimensi dan juga lokal independensi item. Semoga video ini membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.